Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Yang pertama kita perkenalan lebih dahulu. Saya sendiri Raihan Maulana Putra dengan NIM 010, lalu Ana Fatmawati 013, selanjutnya Devi Putri Marcella 027, dan yang terakhir adalah Igniatus Jonathan dengan NIM 042. Tema yang kami bawakan di sini adalah pendidikan anak luar biasa. Yang pertama yaitu pengertian anak luar biasa. Pendidikan anak luar biasa adalah pendidikan untuk peserta didik yang mempunyai tingkat kesulitan dalam belajar dikarenakan kelainan fisik, mental, sosial, dan emosional. Tetapi semua peserta didik di dalamnya memiliki potensi kecerdasan dan bakat yang istimewa. Pendidikan ini juga salah satu komponen untuk memberikan pelayanan dan membantu siswanya untuk mencapai potensi secara maksimal. Seseorang yang berkebutuhan khusus sebaiknya dipandang sebagai orang yang sama, bukan dianggap berbeda dari teman-teman yang lain. Lalu ada jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, ketidakmampuan belajar. Ketika seorang anak mengalami kesulitan dalam belajar, yang melibatkan pemahaman dan penggunaan bahasa, lisan maupun menulis, dan kesulitan muncul ketika dalam mendengarkan, berpikir, mengeja, membaca, ataupun menulis. Yang kedua, ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Ketika seorang anak mengalami kurangnya konsisten dalam memperhatikan sesuatu, yang mengakibatkan kesulitan fokus pada satu hal dan mungkin akan bosan dengan tugasnya setelah beberapa menit. Selanjutnya yang ketiga, keterbelakangan mental. Kondisi dengan gejala sebelum berusia 18 tahun yang melibatkan kecerdasannya menjadi rendah atau biasanya nilai tes kecerdasan tradisional yang diberikan akan bernilai di bawah 70 dan kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Keterbelakangan mental diklasifikasikan atau dikategorikan sebagai ringan, sedang berat, dan atau mendalam. Yang keempat, gangguan fisik. Gangguan ini meliputi gangguan ortopedi seperti cerebral palsy dan gangguan kejang. Gangguan ortopedi, gerakan yang terbatas atau kurangnya kontrol atas gerakan karena otot tulang atau masalah sendi. Cerebral palsy adalah gangguan kurangnya koordinasi otot seperti bergetar atau bicara yang kurang jelas. Penyebabnya adalah kurangnya oksigen saat lahir. Gangguan kejang, gangguan yang paling umum adalah epilepsi. Epilepsi adalah gangguan neurologis yang ditandai dengan adanya serangan sensor motorik berulang-ulang atau gerakan kejang-kejang. Selanjutnya, nomor 5, gangguan sensorik. Gangguan sensorik ini meliputi tunanetra dan tunarungu. Tunanetra termasuk ke dalam kebutuhan untuk lensa korektif, penglihatan rendah, dan bahkan tidak mampu melihat. Gangguan pendengaran dikarenakan lahir dengan tuli atau mengalami kehilangan perkembangan indera pendengaran. 6. Gangguan bicara dan bahasa. Gangguan ini mencangkup sejumlah masalah bicara seperti gangguan artikulasi, gangguan suara, dan gangguan kefasihan dalam bicara. Masalah bahasa atau kesulitan dalam menerima informasi dan mengekspresikan suatu bahasa. Jenis-jenis gangguan bahasa yaitu bahasa reseptif dan gangguan bahasa spesifik. 7. Gangguan spektrum autisme disebut dengan gangguan perkembangan pervasif, gangguan parah disebut dengan gangguan autis, sedangkan gangguan ringan disebut dengan sindrom Asperger. Gangguan spektrum autisme, masalah gangguan dalam interaksi sosial, dalam berkomunikasi secara verbal dan nonverbal, serta perilakunya yang berulang.
Gangguan autisme merupakan perkembangan yang parah dari gangguan spektrum autisme yang akan menyerang pada usia 3 tahun dan akan menyebabkan berkurangnya dalam hubungan sosial, kelainan dalam berkomunikasi, pola batas, berulang, dan stereotip perilaku. Sindrom Asperger merupakan gangguan spektrum autisme yang ringan, di mana anak dapat memiliki bahasa yang verbal yang relatif baik, ringan di masalah bahasa nonverbal, dan dapat berbagi kepentingan dan hubungan terbatas. 8. Gangguan emosi dan perilaku. Gangguan ini akan melibatkan masalah hubungan secara kuat, agresif, depresi, kekhawatiran yang disebabkan dengan hal-hal pribadi atau sekolah, serta karakter sosial emosional lainnya. Anak dengan gangguan ini memiliki sikap agresif dan perilakunya di luar kendali, mengganggu, perilakunya menantang dan berbahaya. Depresi, kecemasan, dan ketakutan. Beberapa anak mengubah emosional mereka ke dalam depresi, kecemasan, dan ketakutan dan menjadi intens dan sangat kuat sehingga kemampuan dalam belajar dikompromikan secara signifikan. Sejarah pendidikan anak luar biasa. Sejarah pendidikan luar biasa di dunia. Di tahun 1775 sampai 1838, Jean-Marc Gaspard Vittert memberikan pembelajaran kepada anak berkebutuhan khusus bernama Vector. Di tahun 1812 sampai 1880, Edward II mengembangkan proses pembelajaran dengan menggunakan aktivitas sensoris dan motoris untuk belajar. Ia yakin bahwa semua anak bisa belajar, sekalipun anak dengan kebutuhan khusus. Ia berhasil mendirikan American Association on Mental Retardation. Pionir PLB bermunculan dan bekerja sama untuk membangun pendidikan luar biasa. Sejarah pendidikan anak luar biasa. Sejarah pendidikan luar biasa di Indonesia. Sejarah PLB tidak lepas dari Belanda yang mengamalkan sistem persekolahan dengan orientasi barat. Pertama kali sekolah luar biasa dibuka untuk anak tunanetra tahun 1901. Kedua yaitu Lembaga Pendidikan Tunagrahita pada tahun 1927, dan yang terakhir Lembaga Pendidikan Anak untuk Tunarungu tahun 1930. Ketiga lembaga tersebut didirikan di daerah Bandung. Kelompok SLB yang ada di Indonesia: SLBA Anak Tunanetra, SLBB Anak Tunarungu, SLBC Anak Tunagrahita, SLBD Anak Tunadaksah, SLBE Anak Tunalaras, SLBG Anak Cacat Ganda, dan SLB Autis. Pasal yang melandasi tentang pendidikan anak luar biasa. Seluruh warga Indonesia berhak mendapatkan pendidikan meskipun mempunyai kelainan atau kecacatan, karena memiliki hak yang sama sebagai warga negara yang diatur dalam UUD 1945, pasal 31 ayat 1 yang berbunyi bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah sendiri telah mengamankan hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus yang berbunyi pada pasal 54, yaitu setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, untuk meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal yang melandasi tentang pendidikan anak luar biasa. Pada tahun 2003, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional atau yang bisa disebut UU SPN. Undang-undang ini mencakup hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan anak luar biasa atau memiliki kebutuhan khusus yang berisi sebagai berikut. Bab 1 Pasal 1, wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. 2. Bab 2 Pasal 4 Ayat 1, pendidikan diselenggarakan secara demokratis berdasarkan HAM, agama, kultur budaya, dan kepribadian bangsa. 3. Bab 4 Pasal 5 Ayat 1, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu baik, yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, atau sosial, berhak memperoleh pendidikan khusus. Keempat, bab 5 pasal 12 ayat 1, mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Dan yang kelima, bab 6 bagian 11, pendidikan khusus yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan. Cara mengatasi permasalahan dalam pendidikan anak. Untuk mengatasi permasalahan pendidikan anak-anak yang berkebutuhan khusus, setidaknya telah disiapkan beberapa tempat pelayanan atau sekolah. Pada dasarnya, sekolah umum itu sama semua, tetapi anak dengan berkebutuhan khusus, karakteristik dan kondisi kelainan anak yang mengalami pun juga berbeda. Adapun di sini sekolah untuk anak yang berkebutuhan khusus dibagi menjadi dua, yaitu satu sekolah luar biasa dan yang kedua sekolah dasar luar biasa. Sekolah luar biasa merupakan pembelajaran yang tersusun secara khusus untuk memenuhi kebutuhan yang unik sesuai kepribadiannya dari kelainan fisik. Fungsinya di sini supaya dapat memberikan suatu pelayanan kepada anak-anak yang memiliki kelainan fisik maupun mental, sehingga nantinya mereka bisa mengayam pendidikan yang tidak saja didapatkan oleh anak-anak normal lainnya. Sekolah dasar luar biasa adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus, tetapi jenjang yang diterapkan di sini hanya sampai sekolah dasar. Meskipun di sini lain siswa SLDB tidak hanya terdiri dari satu kelainan saja, tetapi biasanya terdiri dari berbagai jenis kelainan. Misalnya dalam satu unit SLBD dapat meminat siswa tunanetra, tunadaksa, dan tunarungu. Lalu yang terakhir ada cara mengatasi permasalahan dalam pendidikan anak di SLB. SLB bagian A, khusus untuk anak tunanetra. Media pembelajaran umumnya berbentuk buku dengan huruf braille dan sebuah tape recorder. Selanjutnya SLB bagian B, khusus untuk anak tunarungu. Di sini diajarkan cara berkomunikasi dengan membaca gerakan bibir dan belajar bahasa isyarat dengan menggunakan gerakan tangan, serta belajar dengan menggunakan alat bantu dengar. SLB bagian C, khusus untuk anak tunagrahita. Peserta didik akan diajarkan cara bersosialisasi yang baik dan cara membina diri. SLB bagian D, khusus untuk anak tunadaksa. Terkhusus untuk SLB ini difokuskan untuk pengembangan potensi setiap peserta didik supaya dapat produktif dan mandiri. SLB bagian E, khusus untuk anak tunalaras. Untuk pengembangan peserta didik di sini diperlukan adanya pendidikan dan pelayanan secara khusus supaya dapat mengukur emosi dan menjalankan fungsi bersosialisasi mereka. Dan yang terakhir, SLB bagian G, khusus untuk anak tunaganda. Peserta didik dengan kelainan tunaganda setidaknya membutuhkan media belajar berbeda sehingga mandiri pada anak dapat meningkat. Itu tadi dari hasil kerja kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.